Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Isma Lutfia dari kelas C Manajemen Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola sistem informasi. Kalau begitu, mari lanjut ke materinya. Silahkan menyimak. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Tata kelola sistem informasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, transformasi digital. Transformasi digital adalah bagian proses dari teknologi yang lebih besar, dan ini adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Digitalisasi terbagi menjadi beberapa subproses, yaitu digitasi sebagai pengkonversi, digitalisasi sebagai proses, dan transformasi digital sebagai efek yang secara kolektif mempercepat proses transformasi global dan sosial. Yang kedua adalah tata kelola sistem informasi. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi dan manajemen kinerja serta resikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola teknologi informasi sebagian besar muncul karena adanya prakarsa kepatuhan seperti Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat dan Basel II di Eropa, serta semakin diakuinya kemudahan proyek teknologi informasi untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar terhadap kinerja suatu organisasi. IT governance merupakan suatu komitmen, kesadaran, dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap sumber daya teknologi informasi atau sistem informasi yang dibeli dengan harga mahal, yang mencakup mulai dari sumber daya komputer seperti software, brainware, database, dan sebagainya, hingga ke teknologi informasi dan jaringan LAN atau internet. Yang ketiga adalah Information Technology Service Management. ITSM atau Manajemen Layanan Teknologi Informasi adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan teknologi informasi terhadap bisnis perusahaan. ITSM erat kaitannya dengan IT Infrastructure Library, yaitu ITSM Framework yang dikembangkan pemerintahan Inggris. Nah, terdapat dua komponen operasional IT Infrastructure Library, yaitu yang pertama, Service Support. Layanan pendukung atau Service Support adalah layanan berbasis IT yang bertujuan untuk memastikan kualitas layanan IT bisa berfungsi maksimal dan sesuai harapan. Nah, yang kedua, Service Delivery. Service Delivery merupakan proses untuk menjalin hubungan baik dengan vendor, karena layanan IT diharapkan akan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan bagaimana menciptakan dan mengembangkan suatu solusi IT untuk menunjang proses bisnis dengan harga yang kompetitif. Yang keempat adalah data dan informasi. Menurut Kadir, data adalah suatu bahan mentah yang kelak dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu yang lebih bermakna. Data inilah yang nantinya akan disimpan dalam database. Proses
Proses pengolahan data atau disebut data processing cycle terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama, tahap input. Tahap input dilakukan dengan pemasukan data ke dalam proses komputer lewat alat input atau input device. Yang kedua, tahap proses. Dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh proses device, yang dapat berupa proses perhitungan, pengendalian, atau pencarian pada storage. Yang ketiga, tahapan output. Tahapan output dilakukan proses penghasilan output dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device, yaitu berupa informasi. Selanjutnya adalah informasi. Menurut Sarosa, informasi adalah data yang sudah mengalami pemrosesan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh penggunanya dalam membuat keputusan. Dan menurut Jogianto HM, fungsi informasi adalah untuk menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi untuk mengurangi keanekaragaman dan ketidakpastian yang menyebabkan diambilnya suatu keputusan yang baik. Kualitas informasi atau information quality adalah sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kelima, informasi sebagai sumber daya. Apakah perusahaan dapat menjadikan informasi sebagai sumber daya? Tentu. Mengapa? Karena informasi sangat penting bagi kelangsungan sumber daya manusia. Dapat berkembangnya pemikiran dan pandangan manusia karena adanya informasi yang memberikan pengetahuan yang lebih akan kemajuan sebuah perusahaan dari informasi yang sudah disimpan. Yang keenam, divisi sistem informasi. Divisi sistem informasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem informasi personalia. Sistem informasi personalia menyediakan berbagai macam informasi yang ada kaitannya dengan kelompok, pegawai, pengumuman, dan yang lainnya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menyediakan berbagai segala informasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran menyediakan berbagai segala informasi yang ada kaitannya dengan perdagangan, promosi, serta aktivitas pemasaran lainnya. Yang keempat, sistem informasi manajemen persediaan. Sistem informasi manajemen persediaan menyediakan segala macam informasi yang terdapat kaitannya dengan persiapan, persediaan, cadangan, serta yang lainnya. Yang kelima, sistem informasi distribusi. Sistem informasi distribusi menyediakan segala macam informasi yang ada kaitannya dengan penyaluran serta pengiriman barang atau jasa ke berbagai tempat. Dan yang terakhir adalah sistem informasi pembelian. Sistem informasi pembelian menyediakan segala macam informasi yang terdapat kaitannya dengan permintaan barang dari konsumen serta yang lainnya. Yeay, itulah tadi materi tentang tata kelola sistem informasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!